Kalian sadar gak sih kalau kita sering diajarin tentang Pancasila, tapi seiring waktu nilai-nilainya mulai dilupakan? Iya sih, kita sadar seharusnya Pancasila itu harus menjadi dasar perilaku kita, apalagi di lingkungan kampus. Cuman ya gitu, kita belajar Pancasila kan cuma di UTS dan UAS saja. Iya sih, aku juga pernah lihat debat OSIS di sekolah di kelasku. Malah saling sindir, padahal kan itu kesempatan buat belajar sila keempat. Wah, kalian sedang berdiskusi serius nih. Bapak boleh gabung nggak? Tentu aja boleh, Pak. Kami lagi ngebahas apakah Pancasila masih relevan dalam pendidikan zaman sekarang. Pertanyaan yang bagus, nak. Justru di saat dunia makin cepat dan kompleks, nilai-nilai Pancasila makin dibutuhkan. Mimpi-mimpi karena sebuah perjalanan. Rey, anterin ngumpulin tugas dong. Boleh, ayo. Pak, kita isi ngumpulin tugas dulu ya, Pak. Monggo, nah, hati-hati. Makasih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ada Anton. Waalaikumsalam, Ton. Ini lagi diskusi apa, Pak ya? Jadi, kami di sini lagi berdiskusi tentang nilai-nilai Pancasila. Oh. Oh, berarti sila pertama di kampus kita juga harus saling toleran walaupun kita beda agama. Caranya kita bisa ikut kajian, doa bersama, tapi ingat harus tetap toleran, Pak. Betul, Ton. Pendidikan spiritual membangun karakter luhur. Untuk sila kedua di jurusan kami ada gerakan membantu teman yang kesulitan dengan cara mencari dana tanpa memalu-malukan dia. Itu wujud solidaritas dan empati, Putri. Nah, yang ketiga yaitu kita beda suku, daerah, dan bahasa. Tapi kita tetap harus belajar tanpa harus ribut dengan teman-teman. Terus untuk sila keempat, aku paling suka waktu kita rapat BEM, musyawarah di kelas, dan saling menghargai pendapat orang lain. Jadi nggak salah-salahan voting. Dan sila yang kelima, kampus juga sering ngasih beasiswa untuk mahasiswa yang tidak mampu. Itu juga termasuk keadilan dalam pendidikan loh. Iya, nak. Betul, nak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, nak. Loh, kalian udah pada selesai ngumpulin tugasnya? Sudah, Pak. Ini masih pada bahas Pancasila ya? Kebetulan masih, nak. Jadi Pancasila itu bukan hanya sebagai simbol negara, tapi juga bisa dihidupkan melalui kelas, kampus, bahkan lingkungan pertemanan. Iya, kalau kita semua sadar, pendidikan kita nggak cuma cerdas otaknya, tapi juga kuat jiwanya. Bapak sangat bangga pada kalian. Kalian berpikir kritis, berkarakter. Ingat, nak, bangsa ini akan maju bukan karena teknologinya, tapi karena kalian yang berkarakter.
Pendidikan Pancasila harus hidup di dalam kelas maupun di luar kelas. Mahasiswa tidak harus pintar, tapi juga punya nilai sikap dan nilai luhur. Oke. Bagi aku, sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa artinya saling menghormati keyakinan orang lain. Contohnya di kampus, meskipun kita berbeda agama, kita tetap bisa beribadah dengan tenang, saling mendukung kegiatan keagamaan, dan tetap menjaga kerukunan. Ini bukti bahwa toleransi bisa hidup di lingkungan pendidikan. Pancasila bukan hanya dibuat di buku, tetapi juga untuk dipraktikkan. Misalnya, kita harus bantu teman dan peduli sama teman tanpa harus pilih-pilih. Itu kan contoh dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Aku suka bikin video edukasi tentang sikap toleransi dan anti-bullying. Dengan video itu, aku ingin mengajak orang-orang untuk menghargai perbedaan dan menghentikan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Dengan cara itu, untuk menerapkan Pancasila, terutama di nilai kemanusiaan dan persatuan. Pancasila itu segala kok waktu kita kerja kelompok bareng teman berbagai daerah itu yang dinamakan persatuan Indonesia. Sebagai orang organisasi, aku lihat nilai kerakyatan dan musyawarah itu penting banget. Apalagi ego kelompok kadang bisa tinggi. Tapi kalau kita pakai prinsip Pancasila, khususnya sila keempat, kita bisa belajar mendengar, menghargai, dan memutuskan dengan baik. Menurutku Pancasila itu penting banget, tapi jangan cuma dihafal. Apalagi ada mahasiswa yang kesulitan bayar UKT, kita juga bisa bantu bayar. Itu baru namanya keadilan sosial. Saya Antoni, saya mahasiswa daerah. Di kampus, saya merasa diterima dan dihargai. Karena itu, wujud dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mempunyai hak yang sama atas semuanya. Kalian sadar nggak sih kita sering diajarin Pancasila, tapi seiring waktu nilai-nilainya sering dilupakan. Kalian sadar nggak sih kalau kita sering diajarin tentang Pancasila, tapi seiring waktu nilai-nilainya sering dilupakan? Iya sih, kita sadar. Seharusnya Pancasila itu menjadi dasar perilaku kita, apalagi di lingkungan kampus. Pertanyaannya yang bagus, nak. Justru dunia. Re, anterin yuk. Yuk, kemana? Nah, untuk sila ketiga yaitu kita tetap beda daerah, suku, dan bahasa. Tapi kita tetap belajar tanpa harus bertengkar dengan teman-teman. Terus untuk sila keempat, aku suka waktu rapat BEM, musyawarah di kelas, dan saling menghargai pendapat orang lain, jadi nggak salah-salahan voting. Dan yang terakhir sila kelima, Allahu Akbar. Sebagai orang organisasi, aku lihat nilai kerakyatan dan musyawarah itu penting banget. Apalagi kadang ego kelompok bisa tinggi. Tapi kalau kita pakai prinsip Pancasila, apalagi sih khususnya? Devita lali, Cok. Kau